Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Salam kompak, mandiri, jujur, dan kreatif. Jumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini Bu Diana akan membahas mengenai penggunaan huruf kapital. Ayo kita belajar bersama. Simak ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan dapat memahami penggunaan huruf kapital dengan benar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Perhatikan huruf A di depan, itu huruf pertama, dia harus huruf kapital. Lalu dia membaca buku. D-nya karena huruf pertama pada kalimat hurufnya besar. Kita harus bekerja keras. K-nya huruf kapital. Pekerjaan itu akan selesai dalam 2 jam. P-nya di kata pertama pada kalimat pertama huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan ya. Misalnya, Budi Susanto, B dan S-nya huruf kapital. Dewa Pedang, di sini adalah julukan, maka dia juga harus huruf kapital, D dan P-nya. Jenderal Kancil, ini julukan, berarti J dan K-nya huruf kapital. Alessandro Volta, A dan V-nya huruf kapital juga. Oke, Dewa Pedang, Andre Marie Ampere. Ini nama seseorang, A, M, dan A-nya juga huruf kapital. Mujair. Mujair di sini maksudnya adalah nama orang. M-nya besar. Rudolf Diesel. R dan D-nya juga besar. Perhatikan, mujair di sini seperti nama ikan ya, dan diesel di sini seperti nama alat. Nah, ada catatannya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, ikan mujair. Nah, mujair di sini adalah nama ikan ya. Jadi ikan mujair ini nama jenis dari ikan. Lalu mesin diesel. Ini juga nama jenis dari mesin. 5 ampere. Ampere di sini adalah satuan ukuran. Jadi hurufnya kecil. 10 volt. Volt di sini satuan ukuran, jadi hurufnya tidak kapital. Berikutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Contoh, misalnya, Ahmad Subagio bin Rashid. Bin-nya, B-nya, hurufnya tidak kapital. Marta Boru Sitanggang. Boru di sini karena anak dari, B-nya hurufnya tidak kapital. Ayam jantan dari timur. Dari itu termasuk dengan kata tugas, berarti D-nya tidak kapital. Siska Yuniati binti Salam. B-nya tidak kapital ya, binti di sini. Charles Adrian van of Huizen. Van di sini adalah bermakna anak dari. Berarti V-nya tidak huruf kapital. Mutiara dari selatan. Dari di sini adalah kata tugas. Jadi dia tidak kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Misalnya,
Kakak bertanya, kapan kita pulang? Setelah tanda petik ya. Kaknya harus huruf kapital. Orang itu menasehati adiknya. Berhati-hatilah dik. B-nya setelah tanda petik hurufnya kapital. Mereka berhasil meraih medali emas. Katanya M-nya huruf kapital setelah tanda petik. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Besok, B-nya huruf kapital setelah tanda petik. Mereka juga huruf kapital M-nya setelah tanda petik. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Weda, I, K, H, B, dan W-nya itu harus huruf kapital. Contohnya, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya di sini adalah kata ganti untuk Tuhan, berarti M-nya harus huruf kapital. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Tuhan, itu kan bukan di awal kalimat, tapi itu nama Tuhan, berarti T-nya harus kapital. Hambamu, mu di sini kata ganti untuk Tuhan, berarti M-nya huruf kapital. Engkau di sini maksudnya adalah kata ganti Tuhan, berarti juga harus E-nya huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi, diikuti nama orang ya. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta. Sultan, Mahaputra, Haji, Imam, Nabi, Raden, Doktor di sini adalah unsur gelar kehormatan, keturunan atau keagamaan atau akademik. Jadi kalau disertai nama orang, dia harus huruf kapital di awal katanya. Oke. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia. Itu kan yang mulia di sini maksudnya menyapa. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital di huruf Y dan M-nya. Lalu semoga berbahagia Sultan. Nah, S di sini Sultan di sini hurufnya S-nya kapital. Walaupun tidak diikuti nama orang, tapi karena itu kata sapaan, maka S-nya Sultan di sini harus huruf kapital. Terima kasih Kiai, karena di sini merupakan sapaan, Kiainya harus K-nya huruf kapital. Selamat pagi dokter. Nah, D-nya huruf kapital. Silakan duduk Prof. Nah, Prof-nya juga P-nya huruf kapital. Yang mulia Sultan, Kiai, Dokter, Prof di sini tidak diikuti oleh nama orang, tapi merupakan kata sapaan. Jadi hurufnya harus kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu.
nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini diikuti oleh nama orangnya ya. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Bangsanya tetap bukan huruf kapital ya, hanya Indonesianya saja, I-nya saja. Suku Dani, nama sukunya yang huruf kapital. D-nya bahasa Bali, B-nya yang huruf kapital. Catatannya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Pengindonesian, karena ini sudah dikasih imbuhan ya, ke Inggris-Inggrisan, Inggrisnya tidak huruf kapital, ke Jawa, Jawaan, Jawanya, J-nya tidak huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan hari bersejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Galungan, hari Natal, tahun Masehi, bulan Maulid, hari Lebaran, hari Jumat. Perhatikan di sini tahun, bulan, hari. Di sininya tidak huruf kapital awal katanya ya, tapi nama tahunnya, nama bulannya, nama harinya, nama hari besarnya itu yang huruf kapital di awal katanya. Jadi tahun Hijriah T-nya tidak huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, konferensi K-nya huruf kapital, Asia A-nya huruf kapital, Afrika A-nya huruf kapital. Perang Dunia II, P dan D-nya huruf kapital. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, P, K, dan I-nya huruf kapital. Catatannya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta. Dan di sini adalah kata tugas, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingat, di sini memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dipakai sebagai nama sejarah ya. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Perang dunia di sini maksudnya bukan peristiwa sejarah, jadi tidak huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama geografi. Misalnya, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Bukit Barisan. Danau Toba, Kecamatan Cipayung, Jalan Serut, Gunung Semeru, Pegunungan Himalaya, Teluk Menggala, Sungai Musi, Kelurahan Cilangkap. Perhatikan, danaunya karena ada nama geografinya, D-nya ikut huruf kapital. Kecamatan, karena diikuti dengan nama geografinya, kecamatannya K-nya ikut huruf kapital. Begitupun dengan jalan, gunung, sungai, kelurahan, teluk, pegunungan, pulau, bukit. Karena diikuti nama geografinya, maka dia juga ikut huruf kapital di awal katanya.
Catatannya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk. Teluknya tidak diikuti dengan nama teluknya, berarti teluknya huruf pertama pada kata teluknya bukan huruf kapital. Mandi di sungai menyeberangi selat. Kita lihat ada kata sungai dan selat, karena tidak diikuti nama geografinya, maka tidak huruf kapital. Berenang di danau, danaunya pun tidak diikuti dengan nama geografinya, berarti danaunya D-nya tidak huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali. Jeruk Bali ini satu kesatuan nama jenis dari sebuah jeruk ya. Bukan jeruk dari Bali, tapi nama buah jeruk Bali. Kacang Bogor. Ini juga nama jenis dari kacang. Nangka Belanda. Petai Cina. Nah, 4 nama ini adalah nama jenis dari makanan, memang namanya petai Cina. Jadi memang nama jenis tumbuhan tersebut. Bukan nangka Belanda, nangka dari Belanda, tapi nama jenis tumbuhan itu nangka Belanda. Berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena ini nama negara, lembaga, badan, dan dokumen, maka hurufnya di awal kata-katanya harus huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ini judul bukunya ya. Lihat kata ke tidak huruf kapital K-nya karena merupakan kata tugas. Tulisan itu dibuat dalam majalah Bobo. Nama Bobonya karena nama majalah dia harus huruf kapital di huruf B-nya. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, PDT, Pendeta, HJ, Haja, KH, Kiai Haji, TN, Tuan, NY, Nyonya. Ini singkatan, unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan diawali dengan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Bapak di sini adalah kata sapaan, maka B-nya harus huruf kapital. Siska bertanya, itu apa Bu? Bu di sini adalah kata sapaan, maka B-nya harus huruf kapital. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Saudara di sini kata sapaan, maka S-nya harus huruf kapital. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya,
Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Ini kesatuan kalimat ya, bukan kata sapaan di bapak dan ibunya. Semua kakak dan adik saya sudah jadi sarjana. Kakak dan adik di sini bukan kata penyapaan. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? A-nya pada kata Anda harus huruf kapital. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.